Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena bahan bakar neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Neraka itu penjaganya ada malaikat yang sangat ganas, namanya malaikat Malik. Walaupun ia ganas, tapi malaikat tidak pernah mendurhaka kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah dan selalu mengerjakan apa yang disuruh. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang saya muliakan, kita beri judul kuliah zuhur kita pada hari ini, hindari diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Kenapa perlu kita hindari diri dan keluarga dari siksaan api neraka? Karena siksaan azab neraka itu tidak ada tandingannya. Tak ada orang yang akan menolong, yang akan membantu kita supaya terjauh, tidak ada. Tapi kita yang akan merasakan sendiri. Zuqu azaban naril lazi kuntum bihi tukazibun. Rasakan olehmu azab neraka yang kamu dustai, yang kamu tidak percaya. Di neraka itu kita tidak akan mati-mati lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tidak akan mati dan tidak hidup. Bagaimanapun siksaannya, azabnya, tiada tara, kita tetap akan merasakan ngerinya azab neraka tersebut. Tusqa min ainin aniyah. Orang dalam neraka itu akan diberi minum dengan air yang panas, menggelagak. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Di sana tidak tersedia makanan yang lezat kecuali hanya kayu berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Siapa memakan kayu itu tidak gemuk badan yang kurus dan tidak pula kenyang perut yang lapar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiap-tiap kulit daging hancur menetes-netes seperti air, diganti dengan kulit yang baru. Apa gunanya? Liyazuqul azab, untuk mereka rasakan azab Allah. Untuk itu kaum muslimin, siapa yang takut terhadap siksaan azab Allah? Hanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi orang kafirun, fasyikun, musyrikun, munafikun, murtadun, mereka berolok-olok dengan neraka. Bahkan mereka ingin mencoba pula masuk ke dalamnya. Tentu kita tidak ingin. Sesuai doa yang sering kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 201,
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab mereka manusia ada yang berdoa, di mana doanya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, dan begitu pula kebahagiaan hidup di akhirat. Jauhilah kami dari azab neraka. Karena saking takutnya mendapat azab neraka tersebut, bermohon kepada Allah, kita terhindar hendaknya. Untuk itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana caranya? Yang utama dulu adalah diri dulu. Ayat Allah mengingatkan kita tadi dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dulu, masing-masing individual kita dulu, baru keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Kadang-kadang sayang anak, demi anak biarnya mati pak. Sayang bini, demi bini biarnya masuk penjara. Salah. Dek ngurus-ngurus anak, sholat enggak, salah. Dek cari harta, lupa dengan Allah, salah. Diri dulu, baru keluarga, barulah dusana, baru orang lain. Jika diri kita sudah terjaga dengan baik, patuh dan taat kepada Allah, ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi. Ini berarti sudah ada upaya kita terhindar dari neraka. Kita patuh. Bila datang panggilan untuk sholat, segera datang. Jangan kita asik juga main yang suka bermain. Jangan asik juga bekerja yang sedang bekerja. Jangan asik juga nonton TV, main handphone yang sedang main handphone. Tinggalkan itu semuanya. Bermunajat kita dengan Allah. Di samping itu semua larangan-larangan Allah dan Rasul jauhi. Jangan coba-coba lakukan yang dilarang oleh Allah. Apalagi perbuatan haram, perbuatan maksiat, mungkarat, biadab, terlaknat. Jauhi itu semuanya, supaya kita terhindar dari neraka Allah. Kaum muslimin, tidak cukup dengan berdoa saja, ya Allah waqina azabannar, jauhi kami dari azab neraka. Tapi kerja kita, perbuatan maksiat, biadab, perbuatan mungkarat, tidak dapat pak. Kita tidak mau sholat, tidak mau beribadah, tidak mau berzakat, tidak dapat, pasti masuk neraka. Untuk itulah mari semua kita dihimbau, jaga diri kita dulu. Kalau diri kita sudah taat, sudah patuh, sudah beribadah, sudah beriman, beramal soleh, barulah keluarga kita. Keluarga yang dekat adalah anak kandung, buah hati, belahan jantung, qurrata ayun, tempat tumbuhan rasa kasih sayang, ubek jariah, palarai damam. Anak itu bagaimanapun adalah perlu dijaga mereka, diingatkan mereka. Seperti Luqman mengingatkan anaknya, terungkap dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azbil umur. Hai anakku, kata Luqman, dirikan sholatnya, suruh orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar. Sabar engkau nak kalau ada musibah yang menimpa dirimu. Semua itu adalah pekerjaan yang mulia. Inilah tanggung jawab seorang ayah, mengingatkan anaknya, menyuruh beribadah, mencegah berbuat salah. Jika itu sudah bisa bapak lakukan, insya Allah diri dan keluarga akan terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, di samping itu yang perlu juga kita jaga adalah satu, jaga keimanan kita jangan sampai menurun, jangan sampai habis. Jaddidu imanakum, perbarui-baruilah imanmu setiap saat, setiap waktu, dengan kita lakukan hasibu qabla an tuhasabu, hitung-hitung diri sebelum dihitung oleh yang lain. Jangan sampai keimanan kita terpengaruh oleh sifat-sifat yang akan menyesatkan,
seperti musyrik mempersekutukan Allah, atau kita bisa habis iman yang sudah ada pudar dalam dada kita, tolong itu hindari. Mari kita tambah ilmu agama, mari kita rajin beribadah, mari kita taat ke masjid. Ini dalam rangka memperkokoh keimanan baik diri maupun keluarga kita masing-masing, anak-anak kita. Apalagi sekarang anak-anak banyak yang labil sekarang, Pak. Dia bisa terpengaruh dengan lingkungan di mana dia berada. Dia berteman dengan maling, anak akan bisa maling. Berteman dengan orang pembohong, anak akan bisa bohong. Berteman dengan orang yang tidak sholat, anak bisa tidak sholat. Maka untuk itu tolong diingatkan anak kita supaya akidahnya tetap kuat. Amantu billah tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Kaum muslimin. Yang kedua, jaga ibadahnya. Kita kontrol, Pak. Ingatkan, apalagi bapak yang punya anak jauh di rantau, di perantauan, kalau menelpon, kalau WA, baik kita WA, kita langsung video call dan sebagainya, ingatkan, nak, jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa beribadah nak, ingatkan dia. Jangan hanya yang diharap uang, jangan, tapi ingatkan mereka. Kalau memang kita dikasih uang, alhamdulillah, tapi bagaimana dia tetap menjadi hamba Allah yang taat beribadah. Jangan nak tinggalkan sholat ya, jangan anak lalai-lalaikan sholat, rajin-rajinlah nak. Ini tugas kita, jaga ibadahnya. Kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga, jaga pergaulannya. Kini kecenderungan remaja banyak pergaulan wattaba'u syahawat. Mereka memperturutkan hawa nafsu. Nafsu seksualnya sudah membara-bara, sehingga tidak sedikit banyaknya kasus terjadi wanita sang pacar hamil di luar nikah. Baru sudah nikah, sudah hamil, minta nikah. Apalah artinya? Sudah kotor, sudah berbuat maksiat, sudah berbuat biadab, baru mau menikah. Maka untuk itu mari kita ingatkan generasi kita, kalau dilarang tak larang, ditagah tak tagah, nikahkan saja secara baik-baik. Tunggulah nanti yang lain pikirkan, yang perlunya sudah nikah. Jangan sampai dia berbuat zina atau berbuat maksiat. Kaum muslimin, kemudian jaga makanannya. Berilah makanan kepada anak, makanan halalan thayyibah, halal lagi baik. Jangan diberikan kepada makanan H3S, halal haram hantam saja. Pokok perutnya kenyang, jangan. Berikanlah, kita memikirkan apa yang akan kita berikan kepadanya. Tentu kita wanti-wanti harus yang halal lagi baik. Ada halal tapi tidak baik, ada baik tapi tidak halal. Contoh halal tapi tidak baik, yakni kita nampak kita berbuat sesuatu, kaum muslimin dan muslimat, perut sudah kenyang, makanan sudah ada di depan kita, tapi perut kita sudah kenyang, lalu kita makan juga tambah lagi, itu tidak baik menurut kesehatan. Pada yang dimakan hasil pencarian kita, cara mendapatkan halal, tapi karena berlebih-lebihan tidak baik dan merusak kepada diri kita. Ada pula baik tapi tidak halal. Bapak lewat pada satu kebun, nampak jambu orang masak-masak, orang punya tidak ada, lalu bapak ambil tanpa minta kepada orang punya. Itu baik karena bisa lepas dahaga, tapi tidak halal karena dicuri. Banyak kasus-kasus lain yang bisa dicontohkan tentang ini. Yang perlu bagi kita, soal makanan, soal minuman, harus berprinsip yang kita makan, yang kita minum adalah halalan thayyibah, halal lagi baik. Kaum muslimin, kemudian jaga akhlak, perangai, tingkah laku. Bagaimanapun kita mengaku orang baik tapi akhlak jelek, salah. Kita harus memiliki akhlak sopan santun kepada siapapun. Akhlak pada orang tua, akhlak kepada adik dan kakak, akhlak pada kita bertetangga.
Karena Nabi diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Hanya sungguh aku diutus ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak, tingkah laku perangai manusia yang sudah biadab pada waktu itu, yang sudah banyak berbuat perbuatan yang tidak baik. Untuk itulah kaum muslimin dan muslimat, kalau ingin terhindar dari neraka Allah, mari kita taatlah beribadah, dekatkan diri kepada Allah, jauhi berbuat maksiat, mungkarat, biadab yang terlarang jangan lakukan. Kalau kita tidak mau merubah diri, merubah nasib, nasib tak akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak diri mereka sendiri yang akan merubahnya. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, kita selaku hamba Allah yang beriman, yang hadir di Masjid Raya Sumatera Barat pada hari ini, insya Allah hidup diberkahi Allah, merasakan ketenangan hidup lahiriah dan batiniah. Ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, insya Allah kita mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, la ilaha illallah. Jika itu bisa kita lakukan, inilah orang yang mati disebut husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal, senyum menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا